Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Diana Valencia, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, kemudian Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus dan Keuangan Derivatif serta Bursa Karbon OJK mundur dari jabatannya pada Jumat sore ini. Pengunduran diri tersebut menyusul langkah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman yang mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat pagi. Dan kita akan membahasnya bersama Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Selamat malam, Mas Eko. Ya, selamat malam Mbak Diana. Mas Eko, kalau kita melihat begitu ya, berbondong-bondong pejabat mundur, utamanya tadi ada Direktur BI, kemudian ada 3 pejabat OJK. Kemudian yang disoroti ini kan soal transparansi. Saya meminta Anda menanggapi terlebih dahulu. Sebegitu parahnya kah transparansi saham kita saat ini? Ya, sebetulnya mungkin ini adalah aspek dari goncangan yang diakibatkan ya. Kalau saya lebih melihatnya adalah dampak ekonominya begitu, bahwa sebetulnya aspek transparansi tentu saja penting, tapi ini kan memang butuh proses begitu, dan sebetulnya kalau kita lihat ya upaya-upaya yang akan dilakukan pun juga sudah disampaikan begitu. Tentu tahap perbaikan kelembagaan itu kan tidak bisa dalam sekejap mata ya, memang harus ada proses-proses yang harus dilalui begitu. Jadi sebetulnya kalau dalam konteks jawaban regulator ya atas situasi 2 hari ini, menurut saya apa yang terjadi tadi pagi itu cukup memberi harapan sebetulnya begitu ya. Tapi memang mungkin dinamika dari konteks tingkat efek yang ditimbulkan terhadap ke depan ya, artinya lebih kepada dampak perekonomian dan prospek keperekonomiannya yang mungkin diantisipasi. Dan yang kedua, karena janji perbaikannya itu menyangkut perbaikan keseluruhan dari kelembagaannya, bersih-bersih lah ibaratnya gitu ya, sehingga mungkin itu adalah konsekuensinya adalah memangkasnya itu sampai ke atas gitu ya, sampai kepada pucuk tertinggi, yaitu Ketua OJK juga akhirnya ikut merasa bertanggung jawab dan mundur begitu, Mbak Diana. Setelah pejabat-pejabat ini mundur, lalu apa sebenarnya yang harus dinanti? Kalau tadi Mas Eko menyoroti, ini harus ada janji-janji ataupun upaya yang tadi sebenarnya sudah dikeluarkan begitu ya, komitmennya itu harus diselenggarakan. Apalagi setelah ini yang bisa menjamin sebenarnya optimisme pasar. Karena kalau kita lihat hari ini sebenarnya perdagangan saham ini dibuka hijau begitu ya Mas ya, di level 8.308, kemudian ditutup juga naik 1,18% dari perdagangan sebelumnya. Artinya kan setelah tadi Direktur BI mundur, artinya tadi Mas Eko juga menyoroti ada optimisme yang hadir. Apa saja Mas yang harus terus dipertahankan setelah para pejabat ini mundur supaya optimisme pasar tetap terjaga? Ya, pertama tentu waktu mundurnya ini juga penting ya. Ketika itu adalah Jumat sore gitu ya, itu agak memberi nafas lega gitu ya. Artinya ada sedikit yang bisa direspon secara mungkin lebih proper ya dari sisi pemerintah gitu, atau otoritas yang berwenang begitu. Nah, cuma memang nanti kan ya kita belum tahu ya Senin akan terjadi apa gitu. Nah, Ya. untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lagi, dan kebetulan hari ini IHSG juga ditutup lebih menghijau ya dibandingkan dengan 2 hari terakhir ini. Menurut saya memang nanti harus ada tanggapan yang sangat jelas, clear gitu ya kepada market ya, kepada para pelaku ekonomi dari sisi pemerintah terutama begitu. Karena ini kan menyangkut pertanyaan Mbak Diana tadi ya, langkah-langkah setelahnya apa gitu. Tentu kan ini hak dari mereka untuk mengundurkan diri dan mungkin juga merasa bertanggung jawab atas situasi 2 hari yang terjadi kemarin. Tetapi oke, ini sudah terjadi mundur, dan langkah berikutnya ini yang lebih penting. Tentu saja titik krusialnya adalah apa yang kemudian disarankan atau dikehendaki ya, bahwa bursa ke depan harus lebih transparan. Itu menurut saya langkah-langkah konkret dan tahapannya itu harus segera disampaikan ke publik begitu oleh pemerintah begitu. Sebenarnya kan pemerintah juga sudah merespon begitu ya ketika lembaga keuangan global seperti UBS ataupun Goldman Sachs itu menurunkan peringkat saham Indonesia begitu, dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Tapi menurut Anda sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki secara keseluruhan yang paling utama? Karena kan tadi tentu ada beberapa poin begitu ya, transparansi misalnya. Tapi apa mungkin Anda boleh sampaikan Mas Eko 3 poin celah yang harus segera diperbaiki begitu? Ya, dalam waktu sangat singkat tentu
pertama adalah bagaimana kemudian memastikan figur yang akan menggantikan nanti itu memang punya ini ya, punya model Kapabilitas. kredibilitas di Oh, pasar. Nah, itu menurut saya paling penting gitu, karena kan nanti dia akan mengawal proses-proses berikutnya yang akan terjadi begitu Mbak Diana. oke. Dari mulai perbaikan kelembagaan ya sampai kepada aspek bagaimana memastikan bahwa berjalannya pasar ke depan itu memang akan lebih transparan, akuntabel dan juga pastinya memang kontributif ya bagi perekonomian begitu. Sehingga pertama figur itu menjadi penting begitu Mhm, kan. Siapa nanti yang akan memimpin ini berikutnya begitu oke. ya. Ketika kemudian pucuk pimpinannya sudah mengundurkan diri begitu. Nah, ini salah satu yang penting. Yang kedua tentu strategi bagaimana langkah-langkah tadi ya. Aspek kedua tentu bagaimana mengadres kritik atau katakanlah pertanyaan-pertanyaan yang datang dari katakanlah ya MSCI kemarin begitu ya. Hmm, Semacam itu begitu. Yang poin yang berikutnya tentu ini adalah lebih bersifat ini ya melihat marketnya juga gitu ya, mhm, sisi yang lain kan ini sisi istilahnya sisi supply-nya gitu ya. Sisi demand-nya adalah bagaimana memastikan para pelaku di pasar modal ter apa ya, teryakinkan begitu mhm. ya, baik oleh figur pengganti nanti dan juga langkah-langkah yang akan dilakukan. Tapi tentu sebelum itu pasti butuh proses dong gitu ya. Nah, 2 hari ini akan menentukan kan bagaimana langkah pemerintah yang akan diambil, itu akan sangat menentukan apakah nanti bursa akan kembali tetap menghijau ya, Mhm. atau kemudian terjadi hal-hal baru gitu. Nah, ini menurut saya sih fokus dari kebijakan ini adalah memang ke pasar modal, tetapi menurut saya juga lingkungan makronya juga harus ikut mendukung ya. Artinya Oke. ya katakanlah setidaknya di sektor keuangan jangan ada kejutan-kejutan lain begitu. Mhm. Kejutan-kejutan seperti apa yang biasanya, Anda amati sering terjadi belakangan ini sehingga mempengaruhi pasar modal begitu, Mas Eko? Ya, kalau misalkan ini kan mungkin masyarakat dan para pelaku ekonomi terkonsentrasinya itu kepada aspek bagaimana langkah ke depan, siapa yang Mhm, akan menggantikan ya, dan kemudian apa statement pemerintah kan kira-kira begitu ya. 3 faktor itu akan menjadi kunci bagaimana nanti bursa dibuka lagi begitu. Nah, faktor yang lain kita juga tahu ya dinamika di luar ini kan ada aspek yang juga bergejolak begitu ya di mhm, berbagai aspek. Nah, ini saya rasa ya termasuk global, termasuk juga di ini juga ya di domestik kita gitu. mhm. Misalkan nih ya, ini contoh saja nih Mbak. Ya. Kamis nanti juga akan ada pengumuman bagaimana kalau tidak salah Kamis ya, 5 Mhm. Februari itu ada pengumuman pertumbuhan ekonomi dan seterusnya Ya. gitu ya. Mhm. Dinamika ini akan selalu mengikuti. Nah, Mhm. menurut saya pemerintah harus memikirkan ini semua gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian salah langkah di dalam katakanlah mengawal ini ya Mmm. proses transisi dari pengunduran ketua OJK dan beberapa ini ya komisionernya terus kemudian eh, kepada arah ekonomi yang tetap memberikan optimisme kan itu tantangannya di situ gitu. Singkat Mas Eko, sudahkah Anda terpikir figur-figur yang bisa mengisi kekosongan 4 pejabat begitu ya, saya bisa katakan 3 di OJK dan 1 di BEI? Ya, saya rasa sejauh ini saya belum terfikirkan ya. Biasanya untuk tidak terlalu membuat goncangan itu biasanya Mhm. diambilkan dari yang ada dulu. Ya. Biasanya begitu. Tapi Mhm. kita nggak tahu. Nanti kita lihat ya apakah akan dipilih orang dari luar yang sudah ada di itu atau dari dalam dulu. Biasanya kan kadang ada PLT dan seterusnya ya. Biasanya langkah-langkah seperti itu. Tapi oke mungkin kalau figur belum ketemu eh, apa itu ya clear and clean dari pemerintah ya, terutama kejelasan arah dari Ya. membangun bursa kita ke depan ini harus menjadi penting ya dalam Baik. katakanlah 1 2 hari ini gitu. Baik, terima kasih, Mas Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Kita harapkan, Sama-sama. mundurnya 3 pejabat OJK, 1 dari BEI ini bisa menambah optimisme pasar yang ujungnya, menambah, geliat ekonomi Indonesia supaya kita bisa melihat masa depan yang cerah begitu ya Mas ya, setiap harinya, setiap pukul 9 begitu ya, dimulai dengan hijau, ditutup juga dengan hijau. Terima kasih Mas Eko Listianto, Wakil Direktur Indef, waktunya untuk CNN Indonesia Breaking News pada malam hari ini. Sama-sama. Dan usai sudah CNN Indonesia Breaking News pada malam hari ini, bersama saya Diana Valencia pamit undur diri, sampai jumpa. CNN Indonesia Breaking News.